师兄，师弟大好机灵的小子，手持神兵利器，自己最得意的孙女受连累。哎，借此机会好好做。杨师兄对我有救命。让开！今天谁也别想格杀勿论。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 23. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 22. Kemarin Yang Kai telah dihajar habis-habisan oleh kelompok Cawan. Namun meskipun begitu, Yang Kai tidak menunjukkan tanda-tanda akan tumbang. Karena bagaimanapun dia tiba-tiba saja mengamuk. Mungkin itu adalah akibat dari kekuatan tengkorak emas. Berkat itu jugalah Cawan dan rekan-rekannya menjadi begitu panik. Untung saja Suyan datang di waktu yang tepat untuk menstabilkan kondisi Yang Kai. Dia pun membawanya pergi dan tidak lupa melukai Cawan dan kelompoknya. Setelah semua itu, Yang Kai bersama teman-temannya pun dibawa keluar dari aula penegak hukum. Tapi beberapa anggota dari balai penegak hukum yang dipimpin oleh seorang pria telah mengepung mereka. Dan dia tidak ada niatan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Yang Kai sadar betul kalau pria ini sepertinya memiliki rasa suka kepada Suyan. Maka karena itulah dia pun memanfaatkan kondisi ini untuk membuatnya kesal. Dan benar saja para pria di sana pun menganggap Yang Kai sebagai masalah besar. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat gandengan mereka yang semakin erat telah membuat pria ini kesal. Karena bagaimanapun Yang Kai hanyalah murid percobaan di ranah initial elemen tingkat ketiga. Jadi bagaimana bisa gadis cantik seperti Suyan menyukai sosok seperti Yang Kai? Suyan tidak yang terlalu meladeninya dan hubungannya dengan Yang Kai tidak ada satupun orang yang boleh ikut campur. Yang Kai memanas-manasi pria ini dengan memberitahu kalau cinta pada pandangan pertama memang benar adanya. Suyan mencubit Yang Kai agar ia tidak terlalu berlebihan. Tapi ini telah berhasil membuat pria tersebut kesal kepada Yang Kai. Karena ia tidak akan pernah membiarkan pecundang sepertinya ada di sisi Suyan. Ia bahkan membandingkan dirinya dengan Yang Kai. Kalau di umur yang sama, ia sudah berada di ranah ki elemen jauh berbeda dengan Yang Kai. Bahkan kini dirinya sudah berada di puncak ki elemen. Perbedaan kekuatan sangatlah jelas di antara mereka. Jadi Yang Kai tidaklah bisa membandingkan dirinya dengan kehebatannya. Yang Kai tidak terlalu peduli. Ia hanya memintanya untuk menunggu. Suyan meminta Yang Hao-chen untuk segera menyingkir karena dia ingin segera memberikan pengobatan kepada Yang Kai. Tapi tentu Yang Hao-chen tidak akan pernah membiarkan mereka kemana-mana. Dia pun meminta rekan-rekannya untuk mengepung mereka. Dan jika ada yang berani pergi, maka mereka bisa langsung menghabisinya. 与师妹说话，哪有你这份？我在你这般年纪的时候，让开！ 今天谁也别想格杀勿论。 Shino berpindah kepada Sumo yang telah memberitahu semua cerita ini kepada para tetua. Namun Wei Zuhong tidaklah membenarkan hal tersebut. Karena sudah jelas Yang Kai menggunakan semacam senjata rahasia demi bisa merusak armor Xian Yuan-nya. Keributan mereka dihentikan oleh para tetua. Tetua pertama yang adalah kakek Wei Zuhong tentu membela cucunya. Namun tetua lainnya sadar betul ini adalah ulah dari Wei Zuhong sendiri yang tidak bisa menerima kekalahannya. Namun salah satu tetua mengingatkan kalau dalam pertarungan tidaklah diizinkan menggunakan senjata. Dia yakin Yang Kai menggunakan senjata karena tidak mungkin armor milik Wei Zuhong dirusak dengan tangan kosong. Sudah jelas Yang Kai telah melanggar aturan. Tapi tetua lainnya juga mengingatkan kalau dalam pertarungan itu Wei Zuhong juga menggunakan harta rahasia. Ini juga sudah jelas melanggar aturan sekte. Jadi bagaimana bisa mereka menghukum Yang Kai tapi tidak dengan Wei Zuhong? Mereka juga yakin kalau Sumo pasti bisa menang dengan mudah jika Wei Zuhong itu tidak menggunakan harta sucinya.
jika Wei Zuhong itu tidak menggunakan harta rahasianya. Sebagai kakek dari Sumo, tentu dia kesal dengan apa yang telah Wei Zuhong lakukan. Jadi dia meminta tetua pertama untuk tidak menganggap dirinya sebagai orang yang tidak bisa menentang kehendaknya. Ini pun membuat Wei Zuhong panik. Jadi dia pun segera meminta maaf kepada Sumo atas apa yang telah ia perbuat sebelumnya. Jadi dia berharap Sumo bisa memaafkan kesalahannya. Kakek Su tidak menduga Wei Zuhong akan cepat mengambil tindakan. Dan begini maka ia tentu akan kesulitan untuk memberikan pembelaan. Kakek Wei memanfaatkan hal itu untuk menghukum Yang Kai karena dia menganggap kalau Yang Kai sudah membuat kesalahan yang besar karena menggunakan senjata rahasia dan berniat menghabisi Wei Zuhong. Dan nantang kakek Wei meminta untuk memberikan hukuman berat kepada Yang Kai. 大师兄，师弟大，好机灵的小子。手持神兵利器， Para tetua lainnya juga menyetujui hal tersebut, tapi tidak untuk tetua Su. Karena Wei Zuhong juga telah melanggar peraturan, jadi tidaklah mungkin mereka mengampuninya dengan perkataan maaf saja. Sedangkan Yang Kai malah dihukum berat. Bagi tetua Wei, ini adalah dua pelanggaran yang berbeda, sebab Yang Kai berniat menghabisi sesama murid. Tetua Wei yakin tetua Su tahu akan semua resikonya. Tapi tetua Su mengingatkan tidak ada satupun senjata yang ditemukan oleh tim penegak hukum. Jadi tanpa memiliki bukti bagaimana mereka bisa menuduh Yang Kai. Ia bahkan bertanya kepada tetua keempat apakah sudah ada bukti yang mereka temukan. Tetua keempat membenarkan kalau tidak ada bukti yang ditemukan. Tapi semua orang yang ada di sana bisa melihat kalau Yang Kai memegang sebuah pisau berwarna merah darah. Namun bagi tetua Su itu hanyalah energi yang secara alami membentuk senjata. Seharusnya para tetua juga tahu akan hal tersebut. Jadi bagaimana bisa sebuah energi kuat dianggap sebagai senjata? Tetua keempat pun menjadi kesal, karena untuk bisa menciptakan senjata dengan energi Ki seharusnya berada di ranah Ki elemen sejati. Tetua Su juga tahu akan hal tersebut, tapi mereka seharusnya ingat ada begitu banyak seni bela diri di dunia ini. Tetua Wei masihlah belum bisa menerima hal itu, karena bagaimanapun Yang Kai hanya berada di ranah initial elemen tingkat ketiga. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan harta rahasia milik Wei Zuhong? Bagi tetua Su, semua itu bisa saja terjadi. Mereka harus belajar dari masa lalu, karena jika tidak, mereka akan bernasib sama dengan para senior yang telah mati akibat haus kekuasaan. Tetua Wei sadar betul kalau tetua Su ingin melindungi Yang Kai. Alhasil ketegangan pun terjadi antara tetua pertama dan tetua kedua. Tetua keempat mencoba untuk menenangkan situasi, tapi tetua Su sungguh tidak suka kepadanya. Karena sejak tetua keempat ditunjuk menjadi pemimpin Balai Penegak Hukum, ada begitu banyak kasus yang melibatkan anggota Balai Penegak Hukum demi bisa membantu seseorang mendapatkan kekuasaan. Jadi jika saja dia menjadi pemimpin, maka tetua Su akan mengeluarkannya dari Balai Penegak Hukum. 早已跟不上时代，几位师兄弟久居凌霄，要么杨开伪装争权夺势来掌管执法堂。 Tetua Wei masihlah belum terima kepadanya yang terus membela Yang Kai. Di saat kedua tetua sedang sibuk berselisih, seorang murid pun datang untuk memberikan pesan kalau seorang senior telah menerobos secara paksa ke penjara dan sedang terlibat perselisihan dengan anggota Balai Penegak Hukum. Para tetua penasaran siapakah yang berani melakukan hal tersebut. Tentu itu tidak bukan adalah Su Yan. Mendengar hal itu, tetua Wei menganggap dirinya sudah unggul. Hanya saja dia tidaklah menduga Su Yan akan bertindak sejauh itu hanya untuk menyelamatkan Yang Kai. Dia yakin tetua Su juga tidak akan pernah berpikir kalau cucu kesayangannya akan mengambil tindakan. Meskipun tetua Su mencoba untuk tetap tenang, tapi dia tetap saja begitu kaget dengan tindakan Su Yan. Padahal dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan tetua Wei. Namun semua ini sudah terjadi, maka tidak ada yang bisa dirinya lakukan. Sumo meminta kakeknya untuk tidak menyerah karena bagaimanapun Yang Kai sudah menyelamatkannya. Namun tetua Su memintanya untuk diam dan bahkan juga menyerang Sumo. 自己最得意的孙女受连累，哎，借此机会，好好做。杨师兄对我有救命。
Dan begini maka Tetua Wei pun akan mengambil tindakan. Dia meminta untuk membawa Yang Kai kembali masuk ke dalam penjara. Sedangkan Su Yan akan dirinya ampuni karena bagaimanapun ini adalah pelanggaran pertama yang dia lakukan. Jadi masalahnya masihlah bisa dia maafkan. Murid ini paham dan akan melaporkan hal tersebut. Namun sesaat kemudian dia kembali namun dengan gaya terbang. Semua ini tentu adalah ulah dari Tetua Meng. Ia begitu kesal dengan tindakan para tetua. Melihatnya yang duduk di posisi ketua membuat Tetua Wei kesal. Tapi Tetua Meng hanya tertawa saja karena bagaimanapun tujuannya kemari adalah untuk menyampaikan pesan dari pemimpin sekte. Berhubung mereka masihlah belum percaya, maka dia pun menunjukkan liontin pemberian pemimpin sekte. Dan begini maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetua Meng memberitahu kalau keseimbangan adalah hal yang harus dijaga. Sedangkan pertarungan para murid bukanlah sesuatu yang bisa para tetua ganggu. Tetua Wei menanyakan apakah itu adalah perkataan dari pemimpin sekte. Tetua Meng tidaklah membenarkan hal tersebut karena kata-kata makian itu murni adalah perkataannya sendiri. Karena pemimpin hanya mengatakan untuk tidak terlibat dalam pertarungan para murid. Selain itu Yang Kai juga sudah berada di ranah initial elemen tingkat ketiga. Jadi kini ia sudah tidak akan menjadi murid percobaan lagi dan akan menjadi murid biasa. Tetua Wei kembali menanyakan perkataan ini dari siapa. Tentu saja ini ada perintah langsung dari pemimpin sekte. Jika mereka masih tidak percaya, maka Tetua Meng mempersilahkan mereka untuk bertanya langsung kepada pemimpin sekte. Dengan keputusan ini, maka semua orang pun memilih untuk pergi. Sedangkan tetua ini penasaran bagaimana bisa ketua sekte mengambil tindakan. Padahal ini bukanlah masalah yang besar. Atau apakah tindakan ketua sekte ini ingin memberitahu mereka kalau ia masihlah mengawasi Papilion Ling Xiao. Jadi para tetua tidak bisa berbuat macam-macam. 老是挂这个啊，也是你说的。李传道，各位看，有点不对呀。既然如此，掌门难道是想借？ Kembali kepada Yang Kai, yang mana Yong Hao Chan berencana untuk segera menghukumnya. Namun sebelum itu terjadi, sang pembawa pesan pun datang untuk memberikan sebuah token. Kalau keputusan para tetua sudah bulat, yang mana tidak ada yang salah dalam kejadian ini, maka karena itulah Yang Kai harus dibebaskan. Ini membuat Yong Hao Chan kesal, padahal ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisinya. Namun karena ini adalah keputusan para tetua, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan begini, maka Yang Kai dan yang lainnya pun dibebaskan. Mereka pun mulai pergi dari tempat itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.